Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hai, gimana kabarnya? Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza Sakinah yang akan menjadi host sore ini ya di podcast kelas 2022C yang akan membahas Trident dengan narasumber hebat kita, Mbak Citra. Kita sapa dulu. Halo, Mbak Citra. Baik, halo Mbak Intan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Eka Citra Wulandari dari Universitas Negeri Surabaya, Sekolah Dasar. Iya, gimana kabarnya Mbak Citra? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya sekarang cuma kuliah sih, jadi mahasiswa aja. Pasti banyak sibuk-sibuk tugas. Oke Mbak Citra, nggak lama-lama. Sore ini kita akan bahas Trident nih. Pasti teman-teman semua di sini pengen tahu apa sih itu Trident ya. Mungkin bisa langsung aja. Halo Mbak Citra. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan apa sih Trident itu? Baik, teman-teman, di sini kita akan bersama-sama membahas tentang model pembelajaran terpadu Trident. Jadi, apa sih model pembelajaran terpadu Trident itu? Model Trident merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Misalnya, melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk Trident ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Nah, model Trident atau model untaian, atau bisa kita sebut dengan model satu alur, adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada metakurikulum, yang merupakan jantung dari semua pokok pembahasan. Misalnya, di sini kita jadi model Trident itu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika. Lalu ada pada ramalan peristiwa masa sekarang, atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah cerita atau pelajaran bahasa, dan proses membuat hipotesis di laboratorium IPA, dan sebagainya. Nah, dengan model Trident ini, kita dapat memperoleh keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan bekerja sama atau cooperative skill, keterampilan belajar atau studi skill, keterampilan sosial atau social skill, dan masih banyak keterampilan-keterampilan lainnya. Lalu keterampilan ini pada intinya akan digabungkan melalui isi standar kurikulum yang ada. Trident seperti kaca pembesar atau magnifying glass yang disimpulkan yaitu ide-ide besar yang memperbesar semua konten melalui pendekatan metakulikuler. Seperti itu. Oh, berarti model Trident itu bisa dikatakan model untaian ya, Mbak? Juga model integrasi kurikulum yang katanya tadi fokus pada materi kurikulum yang bisa juga dikatakan sebagai jantung dari Benar, semua pokok bahasan. Kan gitu? Iya. Tadi benar juga sekali. Jadi dengar model kayak pembelajaran terpadu misalkan yang buat ini, keterampilan perkiraan gitu ya. Terus kalau boleh tahu karakteristik dari Trident sendiri itu apa, Mbak? nah, karakteristik yang membedakan model pembelajaran terpadu Trident dengan model pembelajaran yang lain ini model ini masuk ke dalam pengholaman atau penintegrasian kurikulum beberapa disiplin ilmu, yaitu maksudnya model pembelajaran tersebut dapat dikaitkan antar disiplin ilmu yang berbeda. Gitu. Misalkan,
antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. Nah, pada tema energi dapat dikaji dari bidang ilmu yang berbeda, yang belum tentu energi yang dimaksud itu sama. Seperti dalam bidang ilmu alam membahas tentang bentuk-bentuk energi, lalu teknologinya, ataupun dalam bidang yang membahas tentang kebutuhan energi masyarakat. Jadi intinya, karakteristik model treated ini tuh bisa digabung atau bisa dikaitkan antara disiplin yang satu dengan disiplin yang lain, seperti itu. Oh iya. Kemudian langkah-langkahnya gitu, gimana ya Mbak? Langkah-langkah model pembelajaran terpadu 3D ini kayak gimana? Mungkin cara praktek pembelajarannya itu yang kayak seperti apa? Mungkin dari teman-teman juga bingung pastinya gimana sih langkah-langkahnya. Halo Mbak Citra. Oke, sambil nunggu Mbak Citra ya teman-teman, mungkin Mbak Citra lagi terkendala sinyal. Jadi tadi bahas karakteristik dari model pembelajaran terpadu 3D itu sendiri. Katanya sih disebut juga model pembelajaran terantai. Unik juga ya. Jadi model pembelajaran yang ini memadukan bentuk keterampilan kayak keterampilan berpikir, terus sosial, kemudian belajar, teknologi juga yang dapat disiplin dari ilmu gitu ya. Dan dapat dilakukan juga secara untayan. Jadi tadi juga dengar, pastinya teman-teman semua juga dengar, model pembelajaran ini juga termasuk ke dalam penggolongan atau pengintegrasian kurikulum beberapa disiplin ilmu atau antar disiplin ilmu. Jadi misalkan antara tema yang ada di dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam. Juga pada tema energi ini dapat dikaji sosial, dapat dikaji dari bidang ilmu yang berbeda, yang belum tentu energi yang dimaksud itu sama. Contohnya kayak dalam ilmu alam, biasanya membahas apa ya? Membahas tentang bentuk-bentuk energi, ya. Kemudian sama teknologinya ataupun dalam bidang ilmu sosial. Yang bahas apa? Mungkin yang bahas tentang kebutuhan. Gitu. Jadi energi yang dibutuhkan masyarakat juga. Jadi di sini lebih ditekankan pada keterampilan berpendapat dari masing-masing setiap. Oleh. Oh ini udah ada Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Mohon maaf teman-teman, Aman? tadi jaringan saya. Halo? Iya, tadi boleh diulang sampai. Ya, halo. Halo? Oh Mana? iya. Oke, lanjut ya. Tadi udah bahas karakteristik ini ya, Mbak ya. Sekarang lanjut untuk langkah-langkahnya. Gimana sih langkah-langkah model pembelajaran terpadu 3D ini sendiri? Mungkin cara praktek. Selanjutnya, teman-teman tentunya harus memilih mata pelajaran yang cocok untuk dijadikan atau dipadukan dengan model ini. Misalnya, teman-teman memilih IPA. Mata pelajaran yang cocok untuk digabungkan dengan IPA itu apa? Matematika, atau IPS, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman harus mencocokkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dapat digunakan atau yang dapat diuntaikan. Jadi kembali lagi model ini kan yaitu model satu alur atau model untaian. Jadi teman-teman sebelum mempraktekkan model ini tentu saja harus memilih standar kompetensi apa dan kompetensi dasar yang mana yang sekiranya dapat digabungkan dan diuntaikan. Lalu selanjutnya teman-teman harus merumuskan indikator pembelajaran secara terpadu. Secara terpadu antara dua mata pelajaran tadi. Langkah-langkah yang kelima,
teman-teman harus menetapkan keterampilan berpikir yang akan diuntaikan atau digabungkan. Jadi keterampilan berpikir itu salah satu hal utama yang harus diperhatikan dalam model TRIDET ini. Setelah guru-guru memilih satu keterampilan untuk difokuskan untuk satu periode yang disetujui, misalnya kayak mingguan, bulanan, gitu, mereka dapat membangun keterampilan di pembelajaran mereka dan mencari waktu pembelajaran yang tepat untuk menguntaikan keterampilan lain ke dalam mata pelajaran yang berbeda, gitu. Di sini menjelaskan ini ya, contoh penerapan model TRIDET pada materi kelas 4. Misalnya kita mengambil pelajaran IPA, IPS, matematika, sama bahasa Indonesia. Nah, untuk pembelajaran IPA-nya, kita bisa mengambil keterampilan mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Lalu kita padukan dengan mata pelajaran IPS, memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu mata pelajaran matematikanya menyatakan kesimpulan berdasarkan tabel atau grafik. Bahasa Indonesianya menggali informasi dari teks wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan, serta kegiatan ekonomi, dan kooperasi dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih kosakata baku. Jadi antara 4 pelajaran tadi itu saling berhubungan ya teman-teman. Yang IPA kita ngambil ini sumber daya alam yang tentunya berhubungan dengan keterampilan sosial seperti itu antara IPA, IPS, matematika dan bahasa Indonesia. Gitu. Berarti susah-susah gampang ya cara prakteknya nih, Mbak. Mungkin harus menetapkan keterampilannya dulu yang digabungkan sama pembelajaran keterampilan itu. Dan keterampilannya juga tadi yang saya dengar berupa keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan mengorganisir, kemudian keterampilan belajar, dan multi-integrasi. Terus kemudian harus memilih mata pelajaran ya tadi, yang cocok untuk dipadukan dengan model yang kita pilih. Terus kemudian Mbak Citra nih pengen tahu apa sih kelebihan sama kekurangan dari model pembelajaran ini? Nah, sama seperti model pembelajaran terpadu lain, model pembelajaran terpadu TRIDET ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya, teman-teman. Saya mengambil sumber dari Fogarty tahun 1991. Pembelajaran terpadu tipe TRIDET ini memiliki kelebihan, yaitu konsep metakurikulum. Jadi metakurikulum ini adalah keterpaduan kontrol terhadap keterampilan, strategi berpikir, dan pembelajaran yang melampaui konten materi pembelajaran atau bahan pembelajaran. Materi kurikulum ini dari berbagai mata pelajaran terfokus untuk mengembangkan salah satu keterampilan dan satu kemampuan metakurikulum dibentuk melalui sejumlah mata pelajaran. Jadi kelebihan model ini tuh lebih untuk mengembangkan keterampilan peserta didik seperti itu. Lebih berfokus untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Contohnya seperti tadi kembali lagi seperti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan berkelompok seperti itu. Lalu jadi, untuk ya. Lalu selain memiliki kelebihan untuk mengembangkan keterampilan tadi, model ini juga tentunya memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu masih perlu kurikulum lainnya. Hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditujukan dengan jelas atau gamblang. Lalu permukaan metakurikulum ini mata pelajarannya harus tetap statis dan hubungan antara berbagai pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Guru memerlukan suatu pemahaman keterampilan dan strategi yang harus digunakan agar siswa dapat mengembangkan dirinya dalam rangka menyisipkan metakurikulum melalui isi. Jadi kekurangannya itu seperti ini. Guru itu metode ini atau model ini tuh kurang jelas atau kurang gamblang dalam menjelaskan materi tersebut. Jadi tergantung gurunya ya teman-teman. Kita sebagai guru harus pintar, harus bisa untuk menyisipkan metakurikulum melalui isi dalam metode pembelajaran ini. Seperti itu. Jadi kalau kelebihannya itu memang para gurunya ya di sini harus menekankan aspek itu ya, tadi perilaku metakognitif, biar siswanya itu belajar tentang bagaimana seharusnya siswa belajar dan cocok digunakan apabila keterampilan dasar menjadi prioritas pendidikan gitu ya. Dan tadi bukan cuma sekedar penguasaan materi belaka pastinya. Jadi dari situ berarti siswa itu akan belajar mendapatkan manfaat dari jenis pemikiran hebat yang intinya itu adalah pemindahan keterampilan hidup. Seperti itu ya. Jadi mungkin agak seimbang sih ya kelebihan sama kekurangan, pastinya setiap model pembelajaran itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, Mbak Citra. Terus kemudian nih mungkin dari teman-teman ini ya,
Ya, udah ada yang tanya nih ya. Mungkin dari teman-teman dari mau tanya. Oke, ini ada Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Halo, Oh iya, gimana kabarnya nih? baik, alhamdulillah. Oke. Persilahkan Mbak Nabila, mungkin ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita yang luar biasa. Baik, terima kasih. Saya Nabila, saya dari PGSD juga, dari kelas C. Mohon izin bertanya kepada narasumber kita sore hari ini, yaitu Mbak Citra. Sebelumnya, saya juga merupakan calon guru SD, seperti itu. Kemudian setelah saya mengikuti podcast pada sore hari ini tentang model pembelajaran, itu sepertinya kalau saya lihat memang sudah sangat sesuai digunakan dalam proses belajar mengajar seperti itu. Nah, cuma di sini saya masih bingung nih, bagaimana sih caranya buat mengintegrasikan model pembelajaran ini untuk siswa sekolah dasar kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Mbak Nabila. Wah, pertanyaan luar biasa. Berarti yang Mbak Nabila tanyakan model pembelajaran reader ini sepertinya memang sudah sangat sesuai gitu ya. Yang digunakan dalam proses belajar bila nih sih bingung sebagai mahasiswa sekolah dasar gitu ya. Baik, Coba langsung Citra saja langsung ya. bisa jawab. Baik, pertanyaannya Mbak Nabila tadi, Kak Nabila, bagaimana sih caranya mengintegrasikan model pembelajaran untuk siswa sekolah dasar? Di sini saya akan menjawab. Nah, adanya model ini untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium matematika, IPA, bahasa yang pada saat bersamaan. Guru IPS mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membentuk suatu untayan keterampilan atau membuat ramalan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Contohnya, di suatu mata pelajaran membutuhkan pemecahan masalah dari mata pelajaran lain. Gitu. Jadi eh, tetap berkesinambungan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran. Baik teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast pada sore hari ini yaitu model treated adalah model untayan atau model dalam satu alur yang dimana model integrasi kurikulum yang fokus pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok pembahasan. Di mana kelebihannya adalah dengan model ini kita bisa mengembangkan untuk mempersingkat waktu. Cukup sampai sini saja podcast kami. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.